عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seorang mukmin atau seorang manusia yang mendakwakan bahwa aku beriman kepada Allah Ta'ala, dia hendaknya memperhatikan hukum Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita untuk tujuan beribadah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yakni, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah. Lalu, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita cara-cara beribadah yang di dalamnya terdapat bagian amalan, yakni gerakan zahiri dan juga gerakan secara zahir, dan juga kalimat-kalimat doa yang bisa kita sebut dengan zikir. Di dalam salat, kedua hal itu terdapat, kedua hal itu ada, yakni gerakan zahir dan juga zikir, dan juga doa-doa. Namun selain salat-salat pun, zikir dan doa-doa dan mengingat Allah Ta'ala merupakan tugas setiap mukmin. Di dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala telah mengajarkan banyak sekali doa dengan berbagai referensi para nabi-nabi yang bisa kita baca di dalam salat-salat ataupun ketika kita berjalan-jalan sebagai zikir. Orang-orang banyak menulis surat kepada saya, mereka mengatakan bahwa, Huzur, saya mendapatkan kesulitan, saya mendapatkan masalah, mohon ajarkan kepada saya doa-doa atau zikir yang bisa kita amalkan, bisa kita bacakan, supaya permasalahan dan kesulitan kami menjadi hilang. Secara umum, saya sering menekankan kepada mereka, menjawab bahwa salatlah, berdoalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Namun, saya ingin menyampaikan berkenaan dengan zikir, yang merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan merupakan doa yang turun kepada Rasulullah SAW, yang dengan merenungkan maknanya, di mana manusia bisa meraih pemahaman mengenai tauhid ilahi dan mendapatkan perlindungan Allah Ta'ala.
dan dia bisa terjaga dari berbagai keburukan. Hadrat Rasulullah SAW tidak hanya beliau sendiri dawam dan rutin mengamalkan hal itu, sebelum tidur beliau biasa membaca doa-doa tersebut, bahkan beliau pun menasihatkan para sahabat untuk mengamalkannya. Dan di banyak tempat, banyak sekali beliau menyampaikan berkenaan keutamaan doa-doa dan ayat-ayat tersebut dan apa faedahnya. Berkenaan dengan amalan pribadi Rasulullah SAW, ada riwayat. Di dalam riwayat dikatakan, Hadrat Rasulullah SAW sebelum tidur, biasanya beliau membaca ayatul kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, yakni 3 surat terakhir dan ayat kursi. Beliau membaca 3 kali, lalu meniupkan di tangan beliau, lalu tangan tadi diusapkan ke seluruh tubuh beliau, dimulai dari kepala, kemanapun tangan itu dapat menjangkau, beliau usap ke semua bagian tubuh. Jadi amalan yang beliau amalkan secara dawam, ini merupakan sunnah beliau, dan ini menjadi sunnah beliau, dan setiap umat muslim hendaknya mengamalkan juga amalan tersebut. Terlebih kita para Ahmadi, yang mana secara khusus Hadrat Masih Maud alaihi salam menekankan kepada kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita tentunya harus mengamalkan secara khusus amalan tersebut. Khususnya dalam kondisi seperti yang kita lalui saat ini. Doa-doa dan salat-salat dan zikir-zikir harus menjadi perhatian penuh bagi kita. Tidak hanya untuk pribadi dan rohani atau keperluan duniawi pribadi saja. Bahkan supaya fitnah-fitnah itu dan keburukan musuh jemaat dapat terhindar dari fitnah dan keburukan musuh. Para penentang maksudnya. Berkenaan dengan keutamaan zikir dan ayat-ayat tersebut, kita jumpai di dalam berbagai hadis yang akan saya sampaikan. Berkenaan dengan ayat kursi, telah saya jelaskan pada Jumat yang lalu. Pada hari ini, saya akan menyampaikan berkenaan dengan ketiga surat terakhir dalam Al-Quran tadi, dengan referensi hadis. Bagaimana berkali-kali dan dalam berbagai corak Hadrat Rasulullah SAW menekankan kepada para sahabat untuk membaca surat-surat tersebut. Di dalam satu riwayat, berkenaan dengan membaca 3 surat terakhir itu, Hadrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan, setiap malam Nabi Karim Rasulullah SAW ketika terbaring di tempat tidur, sebelum tidur, beliau menyatukan kedua tangan, lalu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu beliau meniupkan ke kedua tangan beliau, mengulang 3 kali surat-surat tadi, lalu mengusapkan tangan tersebut ke seluruh bagian tubuh. Dari mulai kepala dan wajah, beliau usap, lalu bagian tubuh yang terjangkau oleh tangan beliau, beliau usapkan. Lalu beliau amalkan 3 kali hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa dawam dan rutin dalam mengamalkan amalan tersebut, sehingga Hadrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pada saat akhir hayat Rasulullah SAW, Hadrat Aisyah membaca surat tersebut dan mengusapkan tangan beliau, tangan Rasulullah kepada tubuh Rasulullah SAW sendiri. Diriwayatkan oleh Hadrat Aisyah bersabda, ketika Rasulullah SAW sakit, maka beliau membaca surat-surat tersebut
dan mengusapkan kepada tubuh beliau. Namun ketika penyakit beliau semakin parah, maka saya membacakan surat-surat tersebut. Lalu dengan berharap keberkatan dari tangan beliau, saya mengusapkan tangan beliau kepada tubuh beliau sendiri. Sabda Hadrat Aisyah ini tentunya merupakan bukti bahwa Rasulullah SAW sangat dawam mengamalkan hal tersebut. Dan keutamaan dalam mengamalkan hal itu betul-betul jelas sekali di dalam benak Hadrat Aisyah. Lalu berkenaan dengan keberkatan dan keutamaan surat-surat tersebut, bagaimana para sahabat ditekankan, Hadrat Uqbah bin Amir meriwayatkan, saya pernah mulakat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau SAW maju dan memegang tangan saya, lalu bersabda, wahai Uqbah, maukah aku beritahu kamu surat yang terbaik, 3 surat terbaik di antara Quran, Zabur, Injil, Taurat? Saya menjawab, tentu Rasul, aku rela berkorban demi engkau. Lalu beliau SAW membaca, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu bersabda, wahai Uqbah, jangan sekali-kali kamu melupakan kebiasaan ini. Dan jangan ada satu malam pun yang berlalu yang kosong dari membaca surat-surat ini. Uqbah menjawab, semenjak saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan sampai lupa. Semenjak saat itu, saya tidak melupakan kebiasaan itu. Dan tidak ada satu malam pun yang saya lewati yang kosong dari mengamalkan amalan tersebut. Jadi, sabda Rasulullah SAW ini untuk mengatakan jangan lupa dan jangan ada malam yang terlewat yang kosong dari membaca surat ini. Hal itu menjelaskan dengan jelas bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dawam mengamalkan hal itu, membaca surat-surat tersebut. Bagaimana doa-doa dari Allah Ta'ala, hukum-hukum dari Allah Ta'ala, Rasulullah SAW lah yang paling banyak mengamalkannya. Untuk itu beliau menasihatkan kepada orang lain untuk mengamalkannya juga. Berkenaan dengan keutamaan surah Al-Ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad, ada satu hadis yang meriwayatkan, Hadrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan, ada seseorang yang mendengarkan orang lain membaca Qul huwallahu ahad, dan orang itu membaca Qul huwallahu ahad berkali-kali. Ketika pagi, dia datang melaporkan kepada Rasulullah SAW mengenai orang yang membaca Qul huwallahu itu. Seolah-olah dia merasa bahwa orang yang membaca Qul huwallahu tadi kurang tepat. Gitu. Untuk itu dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, demi zat yang di tangannya terdapat jiwaku, Qul huwallahu ahad adalah sama dengan sepertiga Al-Quran. Hadrat Abu Sa'id Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dalam hal ini menjelaskan bahwa Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, apakah di antara kalian ada yang mampu membaca sepertiga surat Al-Quran dalam semalam? Para sahabat keheranan, tidak ada yang mampu di antara kami, wahai Rasul, membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam. Beliau SAW bersabda, Allahul Wahidus Somad, yakni surah Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Berkenaan dengan sepertiga Al-Quran, ini surah Al-Ikhlas ini, di dalam Sahih Muslim, terdapat riwayat, Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, berkumpullah kalian, aku akan memperdengarkan kepada kalian sepertiga bagian Al-Quran. Lalu orang-orang berkumpul di masjid. Lalu Nabi Karim SAW keluar. Lalu menilawatkan Qul huwallahu ahad. Lalu beliau masuk ke dalam rumah beliau. Lalu ada seorang sahabat yang mengatakan, saya kira ada kabar dari langit kepada Rasulullah yang menyebabkan beliau masuk ke dalam rumah beliau.
Lalu Hadrat Rasulullah SAW datang lagi keluar, bersabda, saya telah mengatakan kepada kalian bahwa saya akan memperdengarkan sepertiga Al-Quran kepada kamu. Dengarkan dengan baik. Surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, sama halnya dengan sepertiga bagian Al-Quran. Hadrat Rasulullah SAW kenapa mengatakan Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran? Karena Allah Ta'ala telah menjadikan Al-Quran untuk membuktikan tauhid dan menegakkan tauhid ke dunia ini. Jadi surat ini Qul Huwallahu Ahad dijelaskan di dalamnya berkenaan dengan tauhid dengan betul-betul mantap. Jadi dengan merenungkan maknanya dan dengan mengamalkan surat tersebut, manusia bisa mengamalkan tauhid yang hakiki. Dan dengan meyakini bahwa Quran Syarif ini sebagai kalam atau firman Allah yang Maha Esa, jika kita mengamalkannya juga, seolah-olah tauhid yang hakiki dan kita menjadi penegak tauhid yang hakiki dan yang orang yang mengamalkannya. Dan kita akan mendapatkan taufik untuk mengamalkan Al-Quran Karim juga. Jadi manusia hendaknya jangan menganggap saja bahwa saya telah membaca surah Al-Ikhlas, maka seolah-olah saya telah membaca sepertiga bagian Al-Quran. Tidak seperti itu. Maksudnya adalah, bacalah surat tersebut, lalu tegaklah di dalam tauhid dan amalkanlah. Lalu di dalam riwayat lain, ada ayat-ayat yang berkenaan dengan ayat-ayat tersebut. Rasul bersabda bahwa surat ini seperempat Al-Quran, ayat ini seperempat Al-Quran, surat ini seperempat Al-Quran. Jika itu diyakini bahwa berarti dengan membaca 4 surat saja misalnya, bahwa saya sudah menamatkan Al-Quran kalau begitu. Maksudnya adalah, kalian harus mengamalkan surat tersebut, merenungkannya, dan berusaha untuk menegakkan tauhid. Dan dengan begitu kalian menjadi orang yang membaca Al-Quran. Apa itu Quran Karim? Ajaran Al-Quran Karim adalah untuk menegakkan tauhid sebetulnya. Yang untuk itu setiap manusia harus berupaya dan berdoa tentunya. Hadrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menjadi amir syariah, memimpin peperangan, lalu mengimami salat. Orang itu pada akhir qiraat bacaan salatnya selalu membaca Qul Huwallahu Ahad. Ketika sahabat pulang, sahabat tadi melaporkan kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, tanyakan kepada orang itu, kepada imam itu, kenapa membaca surat Al-Ikhlas. Sahabat bertanya, dia menjawab, imam tadi menjawab, saya membaca surat Al-Ikhlas karena itu merupakan sifat Tuhan yang Maha Rahman. Karena itu saya menyukai surat ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, katakan kepada orang itu bahwa Allah Ta'ala mencintainya. Lalu di dalam kitab Bukhari diriwayatkan oleh Hadrat Anas. Hadrat Anas meriwayatkan, ada seorang Ansari mengimami sebuah masjid. Ketika mengimami salat, dia memulai bacaan dengan Qul Huwallahu Ahad, yakni surah Al-Ikhlas. Ketika dia membaca itu, lalu dia merangkaikannya dengan surat lain. Lalu dia baca dalam setiap rakaat. Sahabatnya menanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Kamu memulai dengan surah Al-Ikhlas? Apa kamu tidak paham bahwa surat ini cukup? Lalu kamu menyambung lagi dengan surat lain? Kalau mau, kamu bacalah Al-Ikhlas atau baca surat lain. Dia menjawab, saya tidak akan pernah meninggalkan kebiasaan ini. Jika kamu suka, aku menjadi imam, aku akan menjadi imam. Tapi jika kamu tidak suka aku menjadi imam, aku akan tinggalkan kamu, tapi aku sekali-kali tidak akan meninggalkan surat yang saya cintai ini. Al-Ikhlas maksudnya. Tapi mereka menganggap bahwa imam tersebut adalah yang terbaik. Mereka menyukai imam tersebut.
Ketika itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab, wahai fulan, apa yang dikatakan oleh sahabat kamu itu, imam kamu itu, siapa yang melarang kamu dari perbuatan itu? Yakni, apakah baca surah Al-Ikhlas atau surat lain? Apa alasan menyatukan kedua alasan itu? Kenapa kamu mewajibkan surat Al-Ikhlas di dalam setiap rakaat kamu? Dia menjawab, imam tadi menjawab, saya sangat mencintai surat ini wahai Rasul. Beliau bersabda, kecintaan kamu kepada surat ini akan membawa kamu masuk ke dalam surga. Lalu berkena Hadrat Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, ketika kaum musyrikin bertanya kepada Rasulullah, coba jelaskan silsilah keturunan Tuhan kamu. Allah Ta'ala menjawab, Qul huwallahu ahad, menurunkan Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Jadi samad itu artinya dia bukan ayah dari orang lain, bukan juga anak, karena tidak ada sesuatu pun yang diciptakan yang tidak akan mati, dan tidak ada sesuatu yang mati dan tidak ada pewarisnya. Pasti ada. Melainkan Allah Ta'ala abadi, tidak akan pernah mati, dan tidak punya pewaris. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamainya. Tidak ada sesuatu yang menyamainya, menyerupainya. Lalu Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, beliau menuturkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang-orang saling bertanya satu sama lain, sampai-sampai mengatakan, Allah Ta'ala telah menciptakannya, atau apapun itu. Lantas siapa dong yang menciptakan Allah Ta'ala kalau begitu? Pertanyaan seperti itu dimunculkan pada zaman Rasul, dan pada zaman ini tentu juga dimunculkan. Jadi Rasul bersabda, jika kamu melihat orang yang seperti itu, bacalah Qul huwallahu ahad, sampai-sampai kamu menyelesaikan surat Al-Ikhlas ini. Lalu renungkanlah maknanya, kamu akan tahu dengan membacanya bahwa tidak ada yang menciptakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu maha abadi dan akan selalu abadi untuk selama-lamanya. Bersabda, hendaknya kalau begitu orang itu mintalah perlindungan kepada Allah, kepada syaitan katanya. Tidak akan ada yang merugikannya kalau begitu. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa saya datang dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lalu Rasul bersabda, orang ini wajib. Saya bertanya, apa maksudnya Rasul? Orang ini menjadi wajib. Rasul bersabda, wajib, telah wajib orang ini untuk mendapatkan surga. Diwajibkan bagi orang ini untuk mendapatkan surga. Lalu diriwayatkan oleh Hadrat Suhail bin Sa'ad, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah dan mengeluhkan kemiskinannya. Rasulullah SAW bersabda, ketika kamu masuk ke rumah nanti, jika ada orang di rumah kamu, maka ucapkanlah Assalamualaikum. Biasakan itu. Dan jika tidak ada orang di rumah kamu, maka kirimkanlah keselamatan untuk diri kamu sendiri. Ucapkanlah Assalamualaikum. Kamu akan mendapatkan keselamatan. Lalu bacalah juga Qul huwallahu ahad. Lalu orang itu mengamalkan nasihat Rasul, sampai-sampai Allah Ta'ala menganugerahkan rezeki kepadanya, sehingga limpahan rezekinya itu mengena juga kepada para tetangga orang itu. Jadi begitu keberkatan yang diturunkan, yang dicurahkan oleh Allah Ta'ala kepada orang itu, sampai-sampai orang itu pernah miskin, kelaparan, sekarang begitu lapang rezekinya, sehingga dia pun dapat membantu tetangganya. Jadi ketika manusia mempelajari tauhid dan mengamalkannya, dan meyakini bahwa Allah Ta'ala merupakan pemilik segala kekuatan, Allah Ta'ala akan menganugerahkan tak terhingga kepadanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam berbagai banyak tempat, bahwa orang yang muttaqi diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, yang dia tidak menyangka sedikit pun rezeki itu datang darinya. Hazrat Anas bin Malik meriwayatkan, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasul, saya mencintai surat ini, Qul huwallahu ahad. Rasul bersabda, kecintaan kamu kepada surat ini akan membawa kamu ke dalam surga. Lalu diriwayatkan oleh Hadrat Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Orang yang membaca setiap hari 50 kali Qul huwallahu ahad, pada hari kiamat dia akan diseru dari kubur, berdirilah katanya, masuklah ke dalam surga. Ibni Dailami meriwayatkan, yang merupakan keponakan Najasyi dan biasa mengkhidmati Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang di dalam salat membaca Qul huwallahu ahad atau selain itu, Allah Ta'ala akan menyelamatkan, mewajibkan baginya untuk terhindar dari api neraka. Jadi inilah keutamaan surah Al-Ikhlas. Jika kita membaca pada malam hari, maka keesaan Allah Ta'ala hendaknya dipusatkan di dalam benak kita. Ketika kita mengacarkan Qul huwallahu ahad, seiring dengan itu, maqam as-samad Allah Ta'ala pun hendaknya ada di benak kita. Samad itu artinya dia tidak membutuhkan sesuatu dan tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah binasa. Hadrat Masih Maud alaihi salam menjelaskan mengenai hal itu bahwa arti samad adalah selain dia, segala sesuatu yang lain yang bisa diciptakan. Wujud yang lain selain Allah Ta'ala dapat diciptakan dan akan fana, akan sirna. Namun zat Allah Ta'ala adalah as-samad. Artinya dia tidak membutuhkan orang lain. Yakni dia tidak akan binasa, tidak akan pernah fana, dan tidak ada yang menciptakannya. Jadi inilah Tuhan kita yang maha abadi dan akan selalu abadi. Dan beliau alaihissalam bersabda, Tuhan, zatnya dan sifatnya dan kejalalannya adalah satu. Tidak ada sekutu baginya. Segala sesuatu membutuhkan Allah Ta'ala. Zarrah-zarrah, molekul-molekul pun mendapatkan kehidupan dari Allah Ta'ala. Dan dia adalah sumber dari segala sesuatu. Yakni memberikan manfaat bagi segala wujud di dunia ini. Sumber mata air, keberkatan terlimpah darinya. Dia tidak mendapatkan manfaat dari orang wujud lain. Dialah Allah Ta'ala yang memberikan manfaat kepada wujud lain. Dia bukanlah anak dari siapapun, bukanlah ayah dari siapapun. Kenapa? Dia tidak mempunyai sekutu, tidak ada yang menyamainya. Al-Quran berkali-kali menyampaikan kesempurnaan Allah Ta'ala dan menampilkan keagungannya, menekankan kepada orang-orang, coba perhatikan, Tuhan yang seperti inilah yang harus menjadi ruh di dalam diri kita. Bukanlah Tuhan yang lemah, yang tidak memiliki kekuasaan. Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas, berkenaan dengan turunnya ketiga surat itu, Hadrat Uqbah bin Amir meriwayatkan, Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda, pada malam ini telah turun kepada saya surat yang tidak pernah saya melihat sebelumnya, yakni Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu dalam hadis berkenaan dengan keutamaan membaca ketiga surat ini, diriwayatkan Hadrat Uqbah bin Amir Juhanni meriwayatkan dalam perjalanan perang, saya bertugas memegang tali tunggangan Rasulullah SAW. Rasul bersabda, wahai Uqbah, bacalah. Saya mendengarkan beliau, supaya apa yang beliau baca, saya bisa mendengarnya. Lalu Rasul bersabda lagi, wahai Uqbah, bacalah. Lalu saya menaruh perhatian, apa yang beliau sabdakan dan apa yang harus saya baca. Beliau SAW membaca lagi yang ketiga kali. Apa yang harus saya baca, wahai Rasul? Rasul bersabda, surah Qul huwallahu ahad. Lalu beliau membaca sampai akhir surat Al-Ikhlas. Lalu Qul a'udzu birabbil falaq. Beliau baca sampai akhir. Lalu saya pun membaca mengikuti beliau. Lalu beliau alaihissalam membaca Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Lalu saya pun mengikuti membaca An-Nas. Lalu beliau bersabda, tidak ada orang yang mendapat perlindungan dari Allah Ta'ala seperti dengan membaca ketiga surat ini. Jadi dengan membaca ketiga surat ini, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala dan tidak akan pernah disia-siakan. Dan dia akan terhindar dari berbagai keburukan, kejahatan. Tidak ada perlindungan yang lebih baik dari membaca surat-surat ini. Beliau bersabda,
Tidak ada perlindungan yang lebih baik dari membaca ketiga surat ini. Lalu berkenaan dengan surah Al-Falaq dan An-Nas, Hadrat Uqbah bin Amir meriwayatkan, saya di dalam suatu perjalanan memegang tali tunggangan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, wahai Uqbah, maukah kuberitahukan 2 surat yang dengan membacanya betul-betul luar biasa, baik, dan bermanfaat bagi kamu? Tentu, wahai Rasul. Rasul menjawab, Kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Dan ketika beliau pergi untuk salat subuh, beliau menilawatkan kedua surat tersebut di dalam salat subuh. Ketika setelah selesai salat, beliau melihat saya, wahai Uqbah, mengapa kamu melihat dengan begitu? Mungkin berpikiran, kok suratnya pendek sekali. Rasul bersabda, di dalamnya terdapat segala sesuatu, lengkap sekali kedua surat ini. Diriwayatkan, Abu Sa'id meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa meminta perlindungan dari pandangan jin dan manusia. Ketika turun kedua surat tersebut, Rasul mengupayakan surat-surat tersebut. Pertama, beliau biasa membaca surat-surat lain, lalu setelah turun kedua surat tersebut, beliau biasa akan membaca kedua surat tersebut. Ibnu Abis meriwayatkan, suatu ketika Rasul pernah bersabda kepada saya, wahai Ibnu Abis, maukah aku ajarkan kepada kamu cara untuk memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, yang terbaik tentunya, yang biasa dibacakan oleh orang-orang yang memohon perlindungan? Saya mengatakan tentu Rasul. Rasul bersabda, yakni surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Lalu berkenaan dengan keutamaan 2 surat terakhir ini, ada seorang sahabat yang menuturkan, suatu ketika kami dengan Rasulullah SAW di dalam suatu perjalanan, karena tunggangannya kurang, untuk itu orang-orang bergantian menunggangi kendaraan, tunggangan. Suatu ketika Rasulullah SAW, dan tiba giliran saya turun dari kendaraan, Rasul datang menghampiri saya, meletakkan tangan beliau di pundak saya, bacalah Qul a'udzu birabbil falaq. Lalu saya bacakan kalimat itu. Lalu Nabi Karim SAW menamatkan surat tersebut. Lalu saya pun mengikuti membaca surat tersebut. Lalu beliau pun menasihati untuk membaca An-Nas, lalu menyelesaikan surat An-Nas. Lalu saya pun mengikuti. Lalu beliau bersabda, ketika kamu sholat, biasakanlah untuk membaca kedua surat ini dalam sholat. Uqbah bin Amir meriwayatkan, saya dalam satu safar bersama dengan Rasulullah, ketika terbit fajar, Rasul azan, lalu qomat, lalu menyuruh saya berdiri di sebelah beliau, lalu beliau membaca surah yang 2 terakhir itu. Ketika selesai salat, beliau bersabda, bagaimana kamu melihat ini? Kenapa kamu melihat dengan pandangan seperti itu? Seperti kisah yang sebelumnya. Saya sudah melihat, wahai Rasul. Rasul bersabda, biasakanlah untuk membaca kedua surat ini, kapanpun kamu mau tidur atau setelah kamu bangun. Jadi inilah keutamaan surat-surat ini, dan di zaman ini, keutamaan membaca surat-surat ini lebih meningkat lagi. Secara pribadi, untuk kemajuan rohani kita, untuk terhindar dari serangan syaitan, dan secara jemaat juga, makar yang diniatkan, yang diprogramkan untuk menyerang Islam ini, supaya itu dihindarkan. Di satu sisi, kekuatan penentang Islam, mereka melakukan upaya-upaya untuk menyerang Islam, dan di sisi lain, ulama-ulama Islam, para tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam pada zaman ini, mereka telah menciptakan suasana yang dapat menciptakan kekisruhan. Para ulama Muslim saat ini, mereka pun memprovokasi umat Muslim untuk membenci Hadrat Masih Maud alaihi salam dan memberi peluang, kekuatan kepada kekuatan syaitan. Begitu juga ateis, mereka sedang begitu gencarnya pada saat ini. Berkenaan dengan surah Al-Falaq, Hadrat Masih Maud alaihi salam pernah bersabda,
kalian yang menjadi sasaran serangan kepada Masih Maud alaihissalam, berdoalah bahwa musuh intern maupun ekstern, aku minta perlindungan darinya, yang merupakan Allah yang merupakan pemilik cahaya, yakni cahaya, merupakan rohani cahaya, yang zahir dengan perantaraan kedatangan Masih Maud alaihissalam. Dan dari kegelapan malam, yang merupakan malam pengingkaran Masih Maud alaihissalam, aku minta perlindungan darinya. Di dalamnya ada musuh Islam tentunya, yang melontarkan keberatan atas ajaran Islam. Yang kedua adalah ulama Islam sendiri, yang tidak mau meninggalkan kesalahannya, kelemahannya. Dan mereka berusaha untuk memprovokasi orang-orang supaya menyerang, memusuhi Masih Maud alaihissalam. Kita melihat ulama Pakistan yang terdepan dalam hal ini. Dalam kondisi yang seperti ini, di Pakistan, khususnya para Ahmadi di Pakistan, hendaknya secara khusus mereka mengamalkan sunnah ini. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, di dalam surah Al-Falaq, yang difirmankan, syarri ghasikin idza waqab, di sana doa untuk terhindar dari kegelapan malam. Ghasik artinya malam, dan waqab itu artinya kegelapan yang meliputi. Jadi fitnah kegelapan malam yang merupakan fitnah pengingkaran kepada Masih Maud alaihissalam, yang kita harus meminta perlindungan darinya. Sangat disayangkan kondisi umat Islam pada saat ini. Mereka, Allah Ta'ala telah mengajarkan doa kepada mereka, dan doa untuk terhindar dari kegelapan yang meliputi setelah datangnya cahaya. Rasul bersabda, bacalah doa ini setiap hari tanpa henti, doa-doa ini, supaya kalian teguh di dalam tauhid, dan supaya kalian terhindar dari fitnah kegelapan malam. Namun, umat muslim tidak memperdulikan hal itu. Umat muslim justru malah tenggelam di dalam fitnah tersebut. Dan karena itulah sekarang di dunia ini, umat non-muslim mendapatkan kesempatan untuk melontarkan keberatan kepada umat muslim. Bagaimanapun, kondisi umat muslim saat ini menekankan kepada kita, mengingatkan kita supaya kita merenungkan dan membaca surat-surat ini, supaya kita terhindar dari kegelapan ini. Syarrin nafasati fil uqad. Dari kalimat itu, kita diajarkan doa untuk terhindar dari keburukan dan kejahatan, nafasat, yang meliputi, supaya kita dijaga. Yakni, kita dijaga dari orang-orang yang menentang Islam dan Ahmadiyat dengan berbagai cara dan berusaha untuk menciptakan kebencian di dalam diri orang-orang kepada jemaat dan kepada Islam. Dan dalam hal ini, non-muslim dan mereka yang mengatasnamakan ulama, keduanya tampil. Pertama-tama mereka non-muslim ini menyerang Islam karena kebencian. Lalu di sisi lain, para ulama Islam atas nama agama memprovokasi orang-orang untuk membenci, untuk menentang utusan Allah Ta'ala. Keduanya ini termasuk ke dalam golongan yang Allah Ta'ala firmankan, wa min syarrin nafasati fil uqad. Lalu di dalam surah An-Nas, berkenaan dengan rububiyat dan malikiyat dan Allah Ta'ala, dan berkenaan dengan bahwa Allah Ta'ala itu merupakan sembahan yang hakiki. Dalam menjelaskan hal itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam berdoa untuk terhindar dari itu. Pada saat ini, ateisme cukup gencar, dan keduniawian betul-betul cengkeramannya, betul-betul menyerang masyarakat, lingkungan masyarakat, sampai-sampai para pemuda-pemudi kita pun terserang, terdampak oleh hal itu. Jadi ketika kita membaca doa-doa ini, seiring dengan itu kita pun harus meniupkan juga kepada putra-putri kita, supaya anak keturunan kita terjaga dari kejahatan tadi. Dan semoga kita menjadi orang yang memahami tauhid ilahi. Semoga setiap kita memahami topik surat-surat ini, makna dari surat-surat ini, dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul ini. Dan semoga topik atau tauhid ilahi ini jelas di benak kita. Dan jangan sampai kita tunduk di hadapan wujud selain wujud Allah Ta'ala.
Dan semoga kita meyakini bahwa Allah Ta'ala sumber dari segala kekuatan. Tidak hanya di dalam hati saja, melainkan kita membuktikan secara amalan bahwa Allah Ta'ala yang merupakan sumber kekuatan. Allah Ta'ala sumber dari segala cahaya. Allah Ta'ala yang melimpahkan segala keberkatan. Untuk terhindar dari kejahatan makhluk, tunduklah di hadapan Allah Ta'ala, alih-alih kita berharap dari makhluk lagi. Hadrat, dengan beriman kepada Masih Maud alaihissalam, cahaya yang telah kita dapatkan, yang merupakan pancaran sinar Rasulullah SAW, bertolak pada Allah Ta'ala, semoga kita senantiasa tegak di dalamnya, dan jangan sampai kita terperangkap atau di dalam kegelapan malam tadi. Dan nikmat Allah Ta'ala yang merupakan nikmat khilafat, semoga kita senantiasa terjalin dengan khilafat. Dan semoga kita dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala kejahatan, keburukan. Apakah itu keburukan agama ataupun keburukan duniawi. Semoga kita terhindar dari kedengkian orang-orang yang dengki. Kita hendaknya meyakini Allah Ta'ala sebagai Rabb kita dan pemelihara kita. Segala kerajaan, Allah Ta'ala adalah yang paling afdol dari segala kerajaan. Dan kita meyakini sepenuhnya kepada kekuasaannya. Dan hak untuk semua kita dapat melaksanakan kewajiban beribadah kepada persembahan yang hakiki itu. Terhindar dari orang-orang yang menciptakan waswasa, fitnah. Dan berupayalah untuk membersihkan diri kita dari segala bisikan syaitan. Untuk itu, mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Dan dengan secara dawam, hendaknya sebelum sholat, sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, kita bacalah surat-surat tadi dan tiupkanlah ke tubuh kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.